Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman semuanya, perkenalkan saya Ikadek Bayu Wijaya, nomor absen 10 dari kelas manajemen pemasaran A pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah komunikasi bisnis secara lisan melalui video ini. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa permasalahan mengenai komunikasi bisnis seperti komunikasi lintas budaya, hambatan komunikasi dalam organisasi, serta komunikasi dengan pelanggan internasional. Baik, langsung saja saya akan masuk ke pembahasan soal yang pertama, yaitu pada soal pertama dijelaskan bahwa seorang manajer dari Indonesia melakukan negosiasi dengan mitra dari Jepang dan Amerika Serikat. Namun dalam proses komunikasi, pihak Jepang merasa komunikasi terlalu langsung, sedangkan pihak Amerika merasa komunikasi terlalu berbelit. Untuk poin A, analisis perbedaan gaya komunikasi dari ketiga budaya tersebut adalah budaya Indonesia cenderung menggunakan komunikasi yang sopan, menjaga perasaan lawan bicara, dan tidak terlalu langsung. Budaya Jepang juga cenderung tidak langsung, lebih hati-hati serta sangat menjaga kesopanan dalam berbicara. Sedangkan budaya Amerika Serikat lebih langsung, terbuka, dan to the point dalam menyampaikan pesan. Untuk poin B, kesalahan komunikasi yang dilakukan manajer Indonesia adalah tidak menyesuaikan gaya komunikasi dengan budaya lawan bicara. Manajer menggunakan satu cara komunikasi yang sama untuk semua pihak, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi dan kesalahpahaman. Untuk poin C, pendekatan komunikasi yang efektif adalah dengan menyesuaikan gaya komunikasi sesuai budaya masing-masing negara. Kepada pihak Jepang menggunakan bahasa yang lebih halus dan sopan, sedangkan kepada pihak Amerika menggunakan penyampaian yang lebih singkat, jelas, dan langsung pada inti. Selain itu, penting juga untuk melakukan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses negosiasi. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, dijelaskan bahwa dalam sebuah organisasi sering terjadi masalah komunikasi seperti informasi tidak sampai ke karyawan, pesan disalahartikan, dan muncul konflik antar tim. Untuk poin A, jika dianalisis hambatan komunikasi yang terjadi, ada beberapa jenis. Yang pertama, hambatan fisik. Misalnya jarak antara divisi, perbedaan waktu, atau media komunikasi yang kurang efektif. Kedua, hambatan semantik, yaitu perbedaan makna atau pemahaman terhadap pesan sehingga informasi bisa disalahartikan. Ketiga, hambatan psikologis seperti emosi, kurang percaya antar anggota tim, atau konflik pribadi yang mempengaruhi komunikasi. Untuk poin B, dampaknya terhadap kinerja organisasi cukup besar. Komunikasi yang tidak lancar membuat pekerjaan menjadi tidak efektif, koordinasi antar tim terganggu, sering terjadi kesalahan, bahkan bisa memicu konflik yang lebih besar. Akibatnya, produktivitas organisasi juga menurun. Untuk poin C, solusi yang bisa dilakukan adalah memperbaiki komunikasi dengan cara menyampaikan pesan secara jelas, singkat, dan mudah dipahami. Selain itu, perlu adanya alur komunikasi yang terstruktur, penggunaan media yang tepat, serta evaluasi atau feedback secara rutin agar tidak terjadi salah paham. Untuk soal nomor 3, dijelaskan bahwa sebuah startup di Bali menggunakan media sosial dan email untuk berkomunikasi dengan pelanggan internasional. Tetapi muncul keluhan seperti respon lambat, bahasa kurang profesional, dan terjadi kesalahpahaman budaya. Untuk poin A, masalah komunikasi ini terjadi karena prinsip dasar komunikasi bisnis belum diterapkan dengan baik, seperti kecepatan respon, kejelasan pesan, dan pengalaman bahasa yang profesional dalam melayani pelanggan. Untuk poin B, peran teknologi informasi di sini sebenarnya dua sisi. Di satu sisi membantu komunikasi menjadi lebih cepat dan mudah, tetapi di sisi lain jika tidak dikelola dengan baik, justru bisa menimbulkan masalah seperti keterlambatan respon atau kesalahan penggunaan bahasa otomatis
sistematis yang kurang tepat. Untuk poin C, perbedaan budaya juga sangat berpengaruh karena setiap pengaruh memiliki cara komunikasi yang berbeda. Ada budaya yang mengutamakan komunikasi langsung dan cepat, ada juga yang lebih sopan dan formal. Jika tidak dipahami, hal ini bisa menimbulkan salah pengertian antara perusahaan dan pelanggan. Nah, demikian jawaban UTS mata kuliah komunikasi bisnis yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen atas waktu, kesempatan, dan penilaian yang telah diberikan kepada saya untuk menyelesaikan tugas ini. Saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian maupun isi jawaban masih terdapat kekurangan baik dari segi penjelasan maupun cara penyampaian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Dan akhir kata saya tutup dengan terima kasih.